Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi ketiga tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi, pengertian dari nilai tersebut yaitu, jadi kata nilai secara etimologi mengacu pada istilah bahasa Inggris yaitu value. Kata value ini pun mengacu pada kata valere dalam bahasa Latin yang bermakna kuat, baik, atau berharga. Jadi dengan demikian secara etimologi nilai bisa dimaknai sebagai sesuatu yang berharga atau berguna atau sesuatu yang bernilai. Seperti contohnya kalian sudah mengerjakan sesuatu, seumpama kalian sudah membantu orang tua kalian dalam meringankan beban di rumah. Contohnya apa? Nilainya kalian membantu menyapu di rumah. Nilainya apa? Kalian berarti bisa menerapkan nilai gotong royong yang ada di dalam rumah. Sifat-sifat nilai itu ya. Jadi nilai adalah suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Jadi kita hidup itu harus ada nilainya. Kita atau kata lainnya kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi nilai memiliki sifat normatif. Nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia adalah pendukung nilainya. Jadi kita ingin dapat nilai 10, berarti dari kita harus berusaha dengan apa? Belajar dengan giat, tekun, rajin, dan sebagainya, melakukan hal-hal yang positif. Saya ingin mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Jadi kita harus tetap bekerja keras untuk meraih cita-cita itu atau nilai tersebut. Substansi nilai yang ada di kehidupan sehari dan di masyarakat. Jadi substansi nilai dalam Pancasila itu ada 3 jenis. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nilai dasar itu nilai yang mendasari nilai instrumental atau nilai paling dasar yang ada di dalam Pancasila. Nilai dasar juga diartikan sebagai prinsip yang bersifat abstrak, umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat serta mengandung kebenaran ya. Jadi nilai-nilai ini contohnya seperti nilai dasar itu yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian nilai persatuan, nilai demokrasi, nilai keadilan. Nah, itu yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Jadi nilai dasar itu nilai yang mendasari nilai instrumental atau nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Jadi nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Jadi nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Contohnya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dalam membuat pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu harus mengacu dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Seumpama nilai ketuhanan dijabarkan dengan kebebasan kita untuk beragama, menganut kepercayaan sesuai keyakinan kita. Kemudian nilai keadilan, di situ nanti ada hak-hak anak, hak-hak kita sebagai warga negara, kewajiban kita sebagai warga negara, dan di situ semuanya ada. Tentang nilai kemanusiaan, nah tentang di dalam pasal Undang-Undang Dasar itu tentang hak asasi manusia, hak asasi untuk mendapatkan kehidupan yang baik, dan itu penjabaran dari nilai-nilai dasar, nilai instrumental tadi ya. Jadi contohnya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah nilai instrumental. Nah, kalau nilai praksis berasal dari penjabaran nilai instrumental. Di nilai praksis itu berkaitan langsung dengan kehidupan nyata. Jadi prakteknya kita. Seumpama tadi nilai ketuhanan, nilai dasarnya. Kemudian nilai instrumentalnya pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar tentang kebebasan beragama. Nah, prakteknya kita sebagai makhluk Tuhan mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan sesuai dengan yang kita yakini itu dengan baik ya, dijabarkan lagi. Kemudian
nilai kemanusiaan, hak-hak yang ada di dalam hak asasi manusia, contohnya apa, nah, seperti itu ya. Jadi nilai praksis itu prakteknya, praktek terhadap nilai instrumental dan nilai dasar. Nah, karakteristik nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Jadi nilai ketuhanan ya di sila 1 itu. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung arti atau makna bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan seluruh bangsa harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Jadi ini sila kedua ini ada nilai kemanusiaannya ya. Jadi nilai sila pertama tadi nilai ketuhanan, sila kedua itu nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nilai persatuan yang harus kita junjung, sila ketiga. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Ini mengandung makna yaitu nilai demokrasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan atau memberikan istilahnya persamaan dalam kehidupan sosial bagi seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Keadilan sosial, sejahtera istilahnya seperti itu ya. Itu tadi tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ada 3 tadi macamnya, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi nilai praksis itu nilai dasar itu tadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, nilai instrumentalnya itu penjabaran dari nilai-nilai dasar. Ya, contohnya apa? Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian nilai praksis itu nilai-nilai atau penjabaran dari nilai instrumental dan nilai dasar praktek kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian materi kita yang ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.